Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu hari ini? Semoga kesehatan dan keceriaan selalu menyertai kita. Amin. Jumpa lagi dengan Pak Awi di Mapel KWU. Minggu kemarin kita telah membicarakan tentang analisis SWOT untuk pengolahan telur asin. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen perencanaan usaha makanan khas daerah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja kita ke materi. Perencanaan usaha terdiri dari dua kata. Yang pertama perencanaan dan yang kedua usaha. Perencanaan dalam pengertian ekonomi artinya fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Sedangkan usaha atau bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis atau laba usaha atau bisnis profit. Dari dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan usaha adalah proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Dalam perencanaan usaha ada beberapa yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah visi, yaitu cita-cita masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut. Kedua, misi adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga, tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari usaha atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah strategi, yaitu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha. Komponen apa saja yang menjadi perencanaan usaha? Yang pertama adalah deskripsi bisnis, kedua strategi pemasaran, ketiga analisa pesaing, keempat desain pengembangan, kelima rencana operasional dan manajemen, keenam rencana pembiayaan. Deskripsi bisnis merupakan komponen perencanaan usaha yang bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang akan dijalankan beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Strategi pemasaran akan diambil dari analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisa pasar menjadi kunci dan kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli yang maksimal. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing atau kompetitor dalam suatu pasar yang sama. Desain pengembangan digunakan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik, pengembangan dalam bentuk produksi dan penjualan. Rencana operasional dan manajemen dibuat dalam komponen perencanaan usaha untuk menjelaskan suatu usaha akan berjalan berkelanjutan. Rencana pembiayaan, faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam usaha yang mengatur untuk menentukan asal modal usaha atau sumber dana, aktiva, dan untuk mengatur anggaran agar efisien. Tujuan utama suatu perencanaan usaha adalah sebagai action plan atau rencana aksi. Jadi sebuah perencanaan usaha akan membantu dalam mengambil tindakan bisnis
dengan membagi masalah besar itu ke dalam masalah-masalah kecil yang tidak terlalu rumit. Kemudian sebagai peta jalan atau roadmap, jadi sebuah rencana bisnis membantu untuk tetap fokus dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Sebagai alat penjualan atau sales tool, sebuah perencanaan usaha merupakan sebuah alat bantu penjualan atau sales tool, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang tidak bisa digunakan untuk meyakinkan investor menempatkan investasinya di usaha tersebut. Manfaat perencanaan usaha sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik persetujuan ataupun penolakan terhadap kelayakan suatu rencana usaha yang akan direalisasikan sesuai dengan kepentingan pihak yang terkait di dalamnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jika anak-anakku sekalian masih kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar disertai dengan nama dan kelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.